I control away the pieces that you gave, betray in a way. Often I'm stuck on my back. How could you do this? We've been through this for a while. Once secure, now it's just gone. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang atensi. Nah, sebelum ke pembahasan atensi, alangkah indah dan baiknya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Kevin Ardina Putra dari jurusan Psikologi Islam 4A. Nah, di sini saya akan langsung saja kita ke pembahasan atensi. Apa itu atensi? Atensi atau perhatian adalah pemrosesan secara sadar sejumlah kecil informasi dari sejumlah informasi yang tersedia. Informasi yang didapat dari penginderaan, ingatan, maupun proses kognitif lainnya. Proses atensi membantu efisiensi penggunaan sumber daya mental yang terbatas, yang kemudian akan membantu kecepatan reaksi terhadap rangsangan tertentu. Nah, proses atensi ini adalah sejumlah kecil dari seluruh informasi yang ada. Nah, kita kemudian lanjut ke sifat atensi. Sifat atensi adalah sumber daya mental yang terbatas untuk memproses suatu rangsangan, membutuhkan bantuan untuk mempercepat reaksi, mengalihkan pada suatu informasi tertentu yang mempercepat proses mental mengolah suatu rangsangan. Misalnya, saat kita mengemudi, atensi yang mengarahkan pengemudi pada situasi jalan raya. Nah, kemudian karena proses atensinya mengarahkan pada saat di jalan raya, maka dia akan mempercepat reaksi untuk menginjak rem apabila terjadi situasi yang membahayakan. Misalnya, pada saat pengemudi laju di jalan, tiba-tiba ada mobil atau kendaraan lainnya yang mengerem mendadak, otomatis atensi akan langsung mengeluarkan reaksinya untuk menginjak rem. Nah, atensi juga terpengaruh oleh perbedaan usia, terutama pada masa kanak-kanak. Ya, masing-masing usia akan berbeda atensinya. Nah, langsung saja kita di sini terdapat 5 jenis perhatian atau atensi, yaitu yang pertama adalah perhatian selektif, yang kedua adalah perhatian terfokus, yang ketiga ada perhatian terbagi, yang keempat ada perhatian yang terus-menerus, dan yang kelima adalah kurang perhatian. Oke, yang pertama dulu kita akan bahas tentang perhatian selektif. Perhatian selektif terdapat pada situasi di mana seseorang memantau beberapa sumber informasi sekaligus. Oke, ngelihat ada berapa informasi gitu. Nah, penerima informasi harus memilih salah satu sumber informasi yang paling penting dan mengabaikan yang lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perhatian selektif adalah harapan, terus stimulus dan nilai-nilai. Nah, di sini kita akan jelaskan. Penerima informasi akan mengharapkan sebuah sumber tertentu untuk menyediakan informasi dan memberikan perhatian pada sumber tersebut. Memilih stimulus yang paling memberikan efek atau terlihat dibandingkan yang lain, dan memilih sumber informasi yang paling penting. Jadi kayak mementingkan, kalau ada 2 sumber gitu, satu kurang penting, satu penting, ya maka dia akan lebih memilih yang penting karena ya berpengaruh pada dirinya gitu, kayak lebih mengutamakan diri sendiri. Terus yang kedua ada perhatian terfokus. Perhatian terfokus ini mengacu pada situasi di mana seseorang memberikan beberapa input, namun harus fokus pada satu input saja. Nah, selama beberapa waktu. Nah, di sini penerima informasi berfokus pada satu sumber input dan tidak terdistraksi oleh gangguan-gangguan lainnya. Faktor yang berpengaruh terhadap perhatian terfokus adalah jarak dan arah.
serta gangguan dari lingkungan sekitar. Penerima informasi akan lebih mudah menerima informasi dari sumber yang berbeda, berada langsung di depannya. Kayak lebih fokus apa yang dekat misalnya, atau atau dari arah tertentu. Misalnya dia lebih memilih dari arah yang mana gitu. Dan informasinya lebih dekat dan mudah untuk dilakukan. Terus yang ketiga ada perhatian terbagi. Dibagi-bagi. Perhatian terbagi terjadi ketika penerima informasi diharuskan untuk menerima informasi dari berbagai sumber untuk melakukan beberapa jenis pekerjaan sekaligus. Nah, di sini kalian sering kan melihat emak-emak pada saat naik motor lampu seinnya belok ke kiri tapi beloknya malah ke kanan. Nah, di situ katanya banyak yang mengatakan bahwa emak-emak itu banyak pemikiran. Istilahnya perhatiannya terbagi, mikirkan anak di rumah, mikirkan suami, makannya sore nanti makan apa dan lain-lain. Oke, yang keempat kita di sini adalah perhatian yang terus-menerus. Plototin nama, terus-menerus. Nah, bukan. Nah, perhatian terus-menerus itu dilakukan penerima informasi yang harus melihat sinyal atau sumber pada jangka waktu tertentu yang cukup lama. Dalam situasi ini, penting bagi penerima informasi untuk mencegah kehilangan sinyal. Nah, maksud untuk mencegah kehilangan sinyal itu kayak dia harus benar-benar fokus dan terus-menerus memperhatikan atensi yang ada. Jadi untuk agar tidak kehilangan sinyal itu tadi. Terus yang kelima adalah kurang perhatian. Nah, kurang perhatian merupakan sinyal di mana penerima informasi tidak berkonsentrasi terhadap pekerjaannya. Situasi ini disebabkan oleh kebosanan dan kejenuhan, dan yang terakhir kelelahan. Nah, ciri-ciri pekerjaan yang dapat menimbulkan situasi kurang perhatian ini adalah pekerjaan dengan siklus pendek, sedikit membutuhkan pergerakan tubuh, lingkungan yang hangat dan kurangnya interaksi dengan pekerjaan lain, motivasi rendah, dan yang paling terakhir untuk para pekerja-pekerja yang ada di luar sana, tempat kerja yang memiliki pencahayaan yang buruk. Nah, untuk yang ini, poin ini, maka kenapa bisa terjadi kurangnya perhatian? Karena mulai merasa jenuh dengan situasi tempat dia bekerja, ataupun pencahayaan tempat pekerjaannya yang buruk, kayak redup-redup atau remang-remang misalnya. Tapi tidak banyak juga wanita-wanita yang senang bekerja di tempat remang-remang, seperti yang kita ketahui saja. Terus di sini ada proses atensi. Nah, atensi dapat merupakan proses sadar maupun tidak sadar. Nah, proses otomatis atau sadar atau tidak sadar ini tidak melibatkan kesadaran. Misalnya mengarahkan pandangan pada rangsangan yang menarik secara kognisi. Kayak misalnya tiba-tiba ada cewek cantik lewat, mata laki-laki langsung, wah cantik, nah gitu. Oke, terus yang kedua ada proses terkendali atau yang secara sadar. Biasanya dikendalikan oleh kesadaran, bahkan membutuhkan kesadaran untuk dapat mengarahkan atensi secara terkendali. Kayak lebih harus ada rangsangan dan pemikiran kita tuh harus pas gitu. Nah, terus ada yang namanya jenis dan fungsi atensi. Terdapat 3 fungsi dalam melakukan atensi terkendali. Yang pertama adalah deteksi sinyal, bertugas untuk mendeteksi kemunculan dari rangsangan khusus. Yang kedua, atensi selektif. Nah, tadi seperti yang kita bahas itu, memilih satu rangsangan tertentu dan mengabaikan rangsangan lainnya. Yang ketiga itu atensi terbagi, menempatkan sumber daya atensi secara bijaksana untuk mengkoordinasi pelaksanaan beberapa tugas sekaligus. Nah, yang terakhir udah lumayan banyak di Indonesia, tidak terlalu banyak untuk masalah ini. Sepertinya, karena saya belum searching, jadi saya menyebutkan saja. Gangguan pada atensi. Yang pertama adalah autisme. Tahu kan autisme itu seperti apa? Ya, rada-rada gitulah. Cari di Google, ada semuanya lengkap. Yang kedua adalah Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD. Oke, setelah mendengarkan penjelasan yang panjang lebar tadi, maka kita akan memberikan sedikit gambaran contoh. Mungkin saja contoh ini salah, akan saya gambarkan seperti apa. Mungkin saja salah ya, belum tentu benar. Jadi langsung saja kita lihat contoh-contoh tentang jenis-jenis atensi sebagai berikut.
NANI?! Two hours later. 3 hours later. Oke, setelah melihat contoh-contoh yang saya gambarkan tadi, gimana pendapat Anda? Tulis di kolom komentar ya. Apakah itu salah atau benar atau lucu dan lain-lain segala macam. Oke, cukup sekian sepertinya video yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang salah atau pemberian materi saya yang salah. Karena kurangnya datang dari diri saya dan lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. NANI?! Iya, aku memang orang humoris, tapi kalau kau berani membuat orang yang kusayang menangis, aku bisa saja berubah jadi seorang yang anarkis. Ya, hayu, anjay mabar. Ini kita sayang, kita mau cerita penghuni semua yang suka mau dengar. Kalau nyanda mau dengar, kita nyanda mau paksa. Itu ngoni putinga, bukan kita.